Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Amarilis, peserta pelatihan Coding dan Kecerdasan Artifisial tahap 2 Kabupaten Banjarnegara. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di sekolah untuk on the job training 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran KKA dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Pada pembelajaran kali ini, dimensi profil lulusan yang saya ambil adalah kewargaan, kolaborasi, serta komunikasi. Kemudian, dalam kerangka pembelajaran, praktik pedagogis yang saya gunakan, metode pembelajarannya adalah PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metode pembelajaran yaitu ada diskusi, wawancara, dan juga observasi. Media pembelajaran ada gambar dan juga games yang diberikan kepada peserta didik. Lingkungan pembelajaran yang saya gunakan adalah lingkungan fisik, di kelas, dan juga di area halaman sekolah. Kemudian kemitraan pembelajaran, saya mengkolaborasikan sesama murid dalam sebuah kelompok dan juga saya berkolaborasi dengan guru yang lain sebagai sumber informasi untuk peserta didik belajar. Kemudian pemanfaatan digital yang saya gunakan adalah memanfaatkan Canva untuk membuat LKPD siswa. Berikut adalah praktik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial OJT 1. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Bu Raihan siap mendoakan teman-teman semuanya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini kita bertemu kembali di hari apa? Hari Jumat. Tanggal berapa? 8 Agustus tahun 2025. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan teman-teman kesehatan sehingga bisa berangkat ke sekolah. Sepertinya Bu Raihan melihat ada bangku yang kosong. Apakah ada temannya yang tidak berangkat? Siapa? Abel. Kenapa Abel tidak berangkat? Ada yang tahu? Abel sedang kurang nyaman. Kita doakan semoga Abel segera lekas nyaman kembali, ya teman-teman. Oke, ya. Baik teman-teman, hari ini Bu Raihan mau mengajak teman-teman bermain. Main apa? Ada yang udah tahu? Belum tahu? Belum tahu. Oke. Permainan kali ini ada hubungannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yaitu teman-teman akan Bu Raihan ajak untuk mengenal apa itu masalah dan juga bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika dalam hidup teman-teman pernah nggak bertemu sama masalah? Pernah. Ada yang belum pernah ketemu masalah sama sekali? Nggak ada? Semuanya pernah ketemu masalah? Nah, sekarang Bu Raihan sudah punya kertas, silakan boleh diambil alat tulisnya. Bu Raihan akan bagikan kertas ya, kertas kecil ini. Silahkan teman-teman tuliskan satu masalah yang pernah teman-teman hadapi. Supaya tidak terlalu lebar, Bu Raihan batasi masalah yang ada di rumah atau yang ada di sekolah. Ya, bebas, silakan boleh menuliskan. Satu saja. Ya, silakan boleh ke belakang. Dari baris sebelah sini terlebih dahulu. Najla, apa masalahnya Najla? Berantem dengan teman. Alesya apa? Rebutan apa? Rebutan nonton TV. Atala? Kelas kotor dan belum siap membersihkan bawah mejanya sendiri. Abi apa? Kehilangan pensil. Oke, banyak yang pernah mengalami kehilangan pensil? Pernah. Kira-kira dari hasil yang tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya, yang disebut masalah itu apa? Kenapa teman-teman menuliskan itu sebagai masalah? Karena mengganggu, terus meresahkan,
tidak diinginkan, membuat tidak nyaman. Ketika teman-teman mendapatkan masalah itu, perasaan yang dirasakan teman-teman itu apa? Sedih, apalagi apa? Sebel, apalagi marah, apalagi kurang nyaman, kecewa, merasa kecewa tidak? Iya, ternyata masalah itu benar yang seperti disampaikan teman-teman. Masalah itu adalah sesuatu yang membuat tidak nyaman, meresahkan, tidak sesuai dengan keinginan, sehingga membuat kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah juga. Kira-kira masalah itu pernah dialami orang lain juga nggak? Pernah dialami oleh orang lain ya. Nah, ketika teman-teman bertemu masalah, apakah masalah itu ingin dilanjutkan terus-terusan? Tidak. Kepengennya gimana kalau bertemu masalah? Diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Ada yang meminta maaf, saling memaafkan, memperbaiki, mengingatkan. Apalagi kalau misalnya kelas kotor berarti diingatkan gitu ya. Nah, di Asia sendiri kira-kira ada banyak masalah nggak sih teman-teman? Ada banyak nggak? Banyak. Nah, supaya teman-teman bisa semakin paham lagi tentang masalah dan cara menyelesaikannya, Bu Raihan mau mengajak teman-teman berburu misi. Ya. Caranya bagaimana? Bu Raihan akan membagi teman-teman menjadi 6 kelompok terlebih dahulu. Jadi misinya per kelompok. Oke? Siap ya? Bu Raihan akan meminta teman-teman berhitung dari 1 sampai 6 dari teman muslim terlebih dahulu. Silakan Aldian. 3 4 6 2 4 5 6 1 6 1 2 3. Oke, semuanya sudah dapat kelompok ya. Sebelum kita ke lapangan, Bu Raihan akan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan teman-teman. Oke, misi ini bukan siapa yang cepat dia yang menang, tapi misi ini lebih siapa yang tepat mengerjakannya. Berarti supaya tepat mengerjakannya ada adab apa? Fokus, betul, mengerjakannya fokus terus, siap. Bekerja sama dengan temannya. Ketika bekerja sama dengan temannya berarti ada adab apa nih ketika teman-teman itu saling memberikan ide, saling menghargai, kasih, sayang. Terus ada adab apa lagi ketika memberikan ide dalam kelompok? Percaya diri, saling menghormati. Berarti adab apa? Hormat. Ya, jadi bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat. Ya. Nah, setelah ini kita akan berpindah ke lapangan atas. Silahkan bawa alat tulis dan botol minum. Tidak perlu. Ya, hanya alat tulis dan botol minum saja yang akan kita manfaatkan di lapangan atas. Silahkan teman-teman. Silahkan berbaris sesuai dengan kelompoknya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan juga kelompok 6. 5, 6. Silahkan, kelompok 3 ada di sebelah sini. Bu Raihan dan Pak Irfan yang akan memberikan tantangan untuk teman-teman sebelum teman-teman mendapatkan misi. Oke? Jadi sebelum mendapatkan misi, nanti teman-teman harus melakukan sebuah tantangan, jadi ya. Tantangan terlebih dahulu. Nanti tantangannya akan dijelaskan oleh Pak Irfan. Ya, bekerja sama dengan kelompok. Kalau sudah berhasil menyelesaikan tantangan, nanti setiap kelompok akan memilih misinya. Misinya ada di sini. Oke, ada 6 misi. Masing-masing kelompok punya misinya masing-masing. Kemudian akan Bu Raihan bagikan LKPD-nya juga seperti ini. Seperti ini. Nanti misinya ditempel di sini ya. Ada tulisan tempel di sini. Sudah Bu Raihan berikan double tip, berikan double tip. Jadi teman-teman tinggal menempel, lalu tuntaskan misi sesuai yang ada di petunjuk misi dan juga yang ada di LKPD. Jelas ya? Jelas. Oke, silahkan Pak Irfan dijelaskan tantangannya seperti apa. Saya akan menggantikan sementara. Oke, sebelum nanti teman-teman untuk
mempraktekkan kegiatannya, izinkan Pak Irfan untuk menjelaskan terlebih dahulu gimana cara permainannya. Teman-teman, di kon mangkoknya teman-teman siap untuk melompati satu tumpuan dengan kaki satu. Oke, kita melompat dengan satu kaki tumpuan. Mau terserah teman-teman senyamannya, mau kaki kiri, mau kaki kanan, terserah. Yang penting teman-teman nyaman, mau lompatannya pakai kaki yang mana. Oke, kita lompat. Kalau di sini itu 2, kita melompat 2. Kalau di sini kita melompati rintangan. Kelompok 2 kuning, kelompok 3 hijau. Jelas? Jadi nanti bermainnya bergantian ya, kelompok 1, 2, 3 dulu, baru kelompok 1, 2, 3 sudah selesai Bu Raihan kasih misi, terus nanti kelompok 4, 5, 6 sama Pak Irfan main dulu. Ya, mengumpulkannya hanya 3 bola saja masing-masing kelompok. Oke, berarti sekarang silakan memposisikan diri kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, 5, 6 boleh mundur terlebih dahulu. 1, 2, Iya. 3, Di sini. silakan. Mensupport temannya. Oke. Oke, dikumpulkan sama teman yang muslimah di belakang membantu mengumpulkan bolanya. Teman-teman sudah menyelesaikan. Sekarang Bu Raihan berikan kesempatan teman-teman untuk memilih misinya. Salah satu silahkan. Siapa yang mau memilih? Oke, ya. Ini LKPD-nya. Silahkan dibaca misinya bersama dengan kelompok. Boleh berpindah tempat. Masalah kelompok yaitu sampah. Lakukan observasi untuk menemukan informasi apa yang terjadi dengan masalah tersebut dan apa penyebabnya. Lakukan wawancara dengan guru untuk menemukan informasi apa yang terjadi dengan masalah tersebut. Masjid. Kira-kira siapa yang bisa ditanya terkait dengan masjid? Pak Agus boleh. Pak Arif boleh. Ya. Apa dulu yang harus dilakukan? Yes, membuat pertanyaan. Membuang air karena sudah diingat. Apa yang membuat kamar mandi kotor? Masuk ke kamar mandi memakai alas kaki. Oke Bu. Bu izin mewawancarai ya Bu tentang terlambat. Tentang terlambat, anak-anak terlambat. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa konsekuensi ketika kita datang terlambat? Konsekuensinya ketika datang terlambat, teman-teman itu akan ini ya, mengganti waktu dengan aktivitas bermakna seperti membaca buku, kemudian apalagi yang menurut teman-teman bermakna selain membaca buku, kemudian Membaca Quran. baca Quran, tilawah, betul, menuntaskan jusnya teman-teman kan, jusnya teman-teman. Sama apakah Pak Guru atau Pak Adit pernah melihat muridnya berkelahi atau berkonflik? Nah, Terus apa masalahnya? masalahnya waktu itu karena salah satu teman memberikan informasi yang membuat kurang nyaman teman yang lain. Lalu satu teman itu menjadi murung dan menyendiri. Silakan teman-teman bisa mendiskusikan solusinya. Bagaimana cara menginformasikan ke orang lain supaya tahu aturan itu tuh gimana? Woi, kamu di sana, jangan. Bagaimana? Iya, caranya bagaimana menginformasikannya?
Harus satu-satu mengingatkannya di demo. Nah, bisa berarti apa? Solusinya membuat poster apa? Gitu ya. Poster tentang? Iya, silahkan tulis. Nggak apa-apa. Siap berbuka saat akan Baik, yang sudah selesai teman-teman silakan berkumpul setiap kelompok di sini membentuk lingkaran, tapi tetap dalam kelompok. Siapa yang kelompoknya wawancara? Oke, yang kelompoknya observasi yang mana? Oke, terima kasih teman-teman juga sudah siap berdiskusi bersama dengan teman-teman ya, siap percaya diri memberikan ide. Setelah ini Bu Raihan minta perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil ya. Jadi Bu Raihan setelah ini meminta teman-teman untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya bersama dengan teman-teman ya. Kelompok siapa yang siap? Satu kelompok. Siapa yang siap? Kelompok siapa yang siap? Ayo, ada percaya diri. Silakan kelompoknya Dian. Yo. Silakan semua anggota kelompoknya maju. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dian. Sini, sebelah sini. Ya. Lebih dekat lagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil misi masalah kelompok, yaitu kerapian sendal atau sepatu. Oke. Penyebab, tuliskan hasil informasi penyebab masalahnya pada kolom berikut. Yang lain ada adab hormat permisi. Karena kurang fokus saat menaruh sandal. Yang kedua, karena malas menaruh sandal. Terus karena menaruh sandalnya tidak pada tempatnya. Menaruh alas kaki asal-asalan. Solusinya yang pertama, lebih fokus saat menaruh sandal. Nggak kedengeran, Bu. Yang kedua, diberi kertas untuk mengingatkan. Yang ketiga, menaruh sandal pada tempatnya. Yang keempat, tidak malas menaruh sandal. Yang kelima, tidak asal-asalan menaruh alas kaki. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Dian. Ada lagi satu kelompok lagi deh, boleh? Yang siap presentasi. Yang wawancara, ya, yang wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapain sih? Masalah yang kelompok kita hadapi adalah lakukanlah wawancara dengan guru untuk menemukan informasi apa yang terjadi dengan masalah tersebut dan apa penyebabnya, yaitu datang terlambat. Solusi yang harus kita selesaikan adalah yang pertama, menjadwal sebelum tidur. Yang kedua, tidur tepat waktu. Yang ketiga, bangun tidur tepat waktu. Yang keempat, bergegas ketika mandi, makan, dan lain-lain. Yang kelima, jam 7 kurang sudah siap berangkat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman yang sebelah sana adalah menata alas kaki yang tidak sesuai. Ternyata permasalahan itu ada penyebabnya nggak, teman-teman? Ada penyebabnya. Bisa jadi penyebab dari diri sendiri atau penyebab dari luar diri sendiri. Terus setiap masalah itu ada solusinya nggak? Ada. Dan tadi teman-teman sudah mencoba untuk menyusun solusi dengan sistematis sesuai dengan urutan yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok ini. Mulai dari menjadwal malam, terus tidur tepat waktu, bangun tidur tepat waktu, sampai berangkat sekolah tepat waktu. Gitu ya. Sudah jelas teman-teman bagaimana cara menyelesaikan masalah? Berarti harus tahu apa dulu? Penyebabnya, supaya solusi yang kita susun itu tepat. Kemudian ketika menyusun solusi juga perlu sistematis itu yang gimana?
Berurutan, betul, berurutan dari awal sampai akhir, sistematis berurutan. Seperti itu ya. Jelas ya teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, semuanya sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, Bu Raihan akan memberikan lembar refleksi untuk masing-masing teman. Silahkan nanti diisi dan dijawab. Ada 4 pertanyaan di dalamnya. Ya, ini ada berapa anggota kelompoknya? 6. Anggota kelompoknya berapa? 4. Iya. Oke, satu menit lagi ya. Kelompok boleh mengumpulkan ke depan. Iya, yang sekarang. Pembelajaran hari ini. Wawancara. Oh iya, sama lembar yang tadi? Sama lembar yang tadi, Mbak, tolong, Mbak. Lembar refleksi dan juga LKPD-nya boleh dikumpulkan di depan ya, teman-teman. Satu kelompok perwakilan satu kelompok saja. Terima kasih. Silakan, Bu Raihan hitung sampai 31. 2. 2,5. 2/3/4. 3. Oke. Kalau sudah, kita akan closing ya teman-teman. Terima kasih sudah siap bersemangat hari ini. Silakan membuat lingkaran supaya semuanya bisa melihat Bu Raihan. Ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Masalah dan solusinya. Terima kasih teman-teman, hari ini sudah siap bersemangat ya. Ada Bu Raihan yang berbicara di sini. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, teman-teman. Nanti kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih menarik lagi ya di pertemuan berikutnya. Dan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah siap bersemangat. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Di sini ada Bu Raihan yang siap meminta maaf apabila hari ini membuat teman-teman kurang nyaman. Apakah siap dimaafkan? Terima kasih, Bu Raihan juga siap memaafkan teman-teman ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bu Raihan siap mendoakan kembali teman-teman semuanya dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Demikian tadi praktik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.